Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Tabung pitot atau dibaca pitot sesuai fonologi Prancis adalah instrumen untuk melakukan pengukuran tekanan pada aliran fluida. Tabung pitot ditemukan oleh insinyur berkebangsaan Prancis Henri Pitot pada awal abad ke-18 dan dimodifikasi oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis Henri Darcy di pertengahan abad ke-19. Tabung pitot banyak digunakan untuk menentukan kecepatan udara dari pesawat terbang, kecepatan air dari perahu, dan untuk mengukur cairan, udara, dan gas kecepatan dalam aplikasi industri. Tabung pitot digunakan untuk mengukur kecepatan pada suatu titik dalam aliran dan bukan kecepatan rata-rata dalam pipa atau konduit. Tabung pitot sederhana terdiri dari tabung yang mengarah secara langsung ke aliran fluida. Tabung ini berisi fluida sehingga tekanan bisa diukur dengan perubahan tinggi dari fluida tersebut. Tekanan stagnasi dari fluida juga disebut dengan tekanan total atau tekanan pitot. Tekanan stagnasi yang terukur tidak bisa digunakan untuk menentukan kecepatan fluida. Namun, persamaan Bernoulli menyatakan bahwa tekanan stagnasi sama dengan tekanan statis plus tekanan dinamis, yang juga bisa dinyatakan dengan penyelesaian nilai kecepatannya menjadi di mana V adalah kecepatan fluida, PT adalah tekanan stagnasi, PS adalah tekanan statik, dan Rho adalah densitas fluida. Namun, persamaan di atas hanya untuk fluida incompressible, fluida yang tidak dapat ditekan, sehingga nilai tekanan akan turun sebesar delta P akibat perbedaan tinggi atau delta H yang terbaca pada manometer. Pitot tube atau tabung pitot ialah pipa terbuka kecil di mana permukaannya bersentuhan langsung dengan aliran. Pada tabung pitot terdiri dari dua pipa, yaitu static tube untuk mengukur tekanan statis. Pipa ini membuka secara tegak lurus sampai ke aliran sehingga dapat diketahui tekanan statisnya. Tekanan statis fluida diam ditinjau ketika fluida yang sedang diam atau berada dalam keadaan setimbang. Fluida statis erat kaitannya dengan hidrostatika dan tekanan. Hidrostatika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gaya maupun tekanan di dalam zat cair yang diam. Statis diukur menggunakan saluran statis pada salah satu sisi lubang. Dynamic tube untuk mengukur tekanan dinamis. Tekanan dinamis atau fluida ideal adalah selisih antara tekanan stagnasi dan tekanan statis dan merupakan fluida yang mengalir. Ciri umum dari fluida ideal, tekanan dinamis ditentukan menggunakan diafragma di dalam kontainer tertutup. Jika udara pada suatu sisi diafragma adalah tekanan statis, maka sisi yang lain adalah tekanan stagnasi, dan defleksi dari diafragma proporsional dengan tekanan dinamis. Cara kerja tabung pitot. Pada prinsip kerjanya, tabung pitot ini merubah energi kinetik dikonversikan menjadi static pressure head dan biasanya digunakan untuk mengukur aliran fluida yang lambat. Cara kerja pitot tube yaitu pipa yang mengukur tekanan statis P1 terletak secara radial pada batang yang dihubungkan ke skala pengukuran. Tekanan pada ujung pipa di mana fluida masuk merupakan tekanan stagnasi dinamis atau P2. Kedua pengukuran tekanan tersebut dimasukkan dalam persamaan Bernoulli untuk mengetahui kecepatan alirannya untuk persamaan perhitungan kecepatan flow-nya. Menggunakan persamaan Bernoulli yaitu V sama dengan akar 2 kali P kuadrat min P1 per Rho. Kesimpulannya, pada prinsip kerjanya, tabung pitot ini merubah energi kinetik dikonversikan menjadi static pressure head dan biasanya digunakan untuk mengukur aliran fluida yang lambat. Kegunaan dan aplikasi tabung pitot antara lain, detektor kecepatan udara pada pesawat terbang terhadap udara, menentukan jumlah pendingin yang sedang dikirim ke kamar pada suatu hotel, menentukan kecepatan angin dalam terowongan, dan venturimeter dengan manometer. Komponen dari tabung pitot yaitu heating element, static slot pitot tube drain hole, external drain hole, pitot connection, static connection, and heating element cable.